Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jerry Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Di sini saya Dila Kusuma Amanda dengan NIM 21201084 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Akses Internet terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri. Yang pertama yaitu latar belakang. Aktivitas belajar adalah keseluruhan mekanisme dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru untuk peserta didik, yang meliputi seluruh komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dapat diartikan bahwa dalam proses pembelajaran, aktivitas adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Karena tanpa aktivitas, kegiatan belajar mungkin tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan belajar merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Selain itu, aktivitas belajar tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana kondisi lingkungan kampus menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas belajar. Salah satunya yaitu tersedianya fasilitas Wi-Fi. Berdasarkan observasi awal, mahasiswa prodi PAI lebih sering menggunakan internet sebagai media untuk mengakses berbagai literatur dan referensi ilmu pengetahuan, baik berupa jurnal maupun artikel, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa prodi PAI telah memanfaatkan akses internet dalam aktivitas belajarnya di dalam kampus. Namun, tidak semua mahasiswa memanfaatkan Wi-Fi hanya untuk mengakses sumber belajar, tetapi terkadang akses internet juga digunakan mahasiswa untuk media komunikasi dan lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dikaji mengenai yang pertama, bagaimana pengaruh akses internet terhadap aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Kediri. Yang kedua, apakah akses internet bermanfaat guna mendukung aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Kediri. Yang ketiga, apakah akses internet berdampak negatif dalam aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Kediri. Sedangkan berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan, dapat ditentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh akses internet terhadap aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Kediri. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat akses internet guna mendukung aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Kediri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak negatif akses internet dalam aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI IAIN Kediri. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana penambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Selain itu juga sebagai informasi ilmu pengetahuan dan bahan kajian penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi peneliti untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang selama studi di perguruan tinggi, khususnya ilmu pendidikan agama Islam, serta sebagai penambah pengalaman untuk bekal menjadi tenaga pengajar. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk bisa meningkatkan aktivitas belajar dengan memanfaatkan internet dengan baik. Yang ketiga yaitu bagi dosen dan kampus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pembelajaran di dalam kampus mengenai penggunaan internet terhadap aktivitas belajar Fakultas Tarbiyah program studi PAI IAIN Kediri. Slide selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pengaruh akses internet terhadap aktivitas belajar sebelumnya sudah ada yang meneliti. Di antaranya yang pertama yaitu Sidratul Muntaha tahun 2018 dengan judul penelitian pengaruh penggunaan alat komunikasi handphone terhadap aktivitas belajar bahasa Indonesia siswa SMPN 3 Watan Sopeng. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa penggunaan alat komunikasi handphone berpengaruh terhadap aktivitas siswa SMPN 3 Watan Sopeng. Yang kedua yaitu Devi Arisanti MHD Subahan tahun 2018 dengan judul penelitian pengaruh penggunaan media internet terhadap minat belajar siswa muslim di SMP Kota Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh media internet memberi pengaruh yang tinggi terhadap minat belajar. Dan yang terakhir yakni Ayu Permatasari Novera Utami tahun 2019 dengan judul penelitian pengaruh intensitas penggunaan internet terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 13 Kerinci. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara intensitas penggunaan internet terhadap prestasi belajar siswa. Besarnya pengaruh negatif intensitas penggunaan internet terhadap prestasi belajar memberikan kontribusi sebesar 14,1%. Selanjutnya, kerangka berpikir. Jenis-jenis aktivitas dalam belajar sangat beragam. Di antaranya yaitu, pertama, visual activities, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang didasarkan pada alat indera, yaitu mata. Yang kedua, oral activities, merupakan kegiatan yang lebih menggunakan lisannya dalam melakukan aktivitas belajar, contohnya diskusi. Dan yang ketiga, listening activities, merupakan aktivitas belajar berdasarkan pendengaran siswa, seperti mendengarkan materi. Mahasiswa PAIB menggunakan akses internet dalam aktivitas belajar mengajar, yaitu dengan tujuan menggunakan internet sebagai media untuk mengakses berbagai literatur dan referensi ilmu pengetahuan, baik yang berupa jurnal hasil penelitian maupun artikel kajian berbagai bidang. Adapun dampak penggunaan internet adalah penyalahgunaan internet untuk mencari informasi yang mengandung unsur negatif serta hal-hal yang tidak berkenaan dengan belajar. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama hipotesis nol, yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan akses internet terhadap aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi PAI IAIN Kediri. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu terdapat pengaruh penggunaan akses internet terhadap aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi PAI IAIN Kediri. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis ex post facto yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, yaitu kegiatan yang berlangsung dengan sendirinya tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Sedangkan variabel penelitian adalah satu, variabel bebas, yaitu variabel yang berpengaruh atau menjadi penyebab dari variabel terikat. Dalam variabel bebas, data ini dilambangkan dengan X, yaitu penggunaan akses internet. B. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Dalam hal ini, data ini dilambangkan dengan Y, yaitu aktivitas belajar mahasiswa PAIB. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara berikut. 1. Angket. Digunakan untuk memperoleh data dengan pengaruh internet terhadap hasil belajar siswa. Kedua, dokumentasi. Digunakan untuk memperoleh data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur akses internet adalah yang pertama, penggunaan internet. Yang kedua, tujuan penggunaan internet. Dan yang ketiga, internet sebagai media belajar. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur aktivitas yang dicapai adalah lembar pengamatan pembelajaran. Yang terakhir, yakni populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PAIB IAIN Kediri yang berjumlah 37 orang. Dikarenakan populasinya sedikit, maka penelitian ini tidak menggunakan sampel, karena sampelnya adalah total populasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian.
Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Dengan pertanyaan yang pertama, memuat tentang penggunaan internet dengan kisi-kisi soal tentang penggunaan internet berjumlah 5 soal. Yang kedua yaitu tujuan penggunaan internet berjumlah 7 soal, dan yang ketiga internet sebagai media belajar berjumlah 5 soal. Pertanyaan yang kedua yaitu memuat tentang aktivitas belajar dengan kisi-kisi soal tentang melihat 2 soal, interaksi 4 soal, mendengar 2 soal, menulis 1 soal, motorik 1 soal, mental 3 soal, dan emosional 2 soal. Sehingga total soal dalam angket yaitu 32 soal. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dihubungkan berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan teknik SPSS. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Dalam menggunakan statistika parametrik, perlu dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data bersifat homogeni atau tidak. Yang ketiga, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat, uji hipotesis. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA, berupa teknik analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok varian. Adapun jadwal penelitian, yaitu penelitian dan pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan di kelas PIB Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.